Ya, baik Bapak-Bapak sekalian, sekarang karena sudah pukul 2 dan semua pembicara dan moderator juga sudah hadir, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara webinar Indeks Komoditas Indonesia, Tantangan Domestic Market Obligation Kelapa Sawit untuk program D100 Pertamina, Selasa 27 Oktober 2020 melalui Zoom platform. Kami ingin menyampaikan bahwa Indeks Komoditas Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultasi, publikasi harga acuan, dan publikasi report. Untuk lebih lengkapnya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat langsung di website kami www.indekskomoditas.com. Pertama, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Mukti Sarjono, Direktur Eksekutif GAPKI selaku moderator. Selamat datang, Pak. Yang Pak Hadi. Kemudian Ibu Andrea Febimisna, Direktur Energi Bioenergi BTKE yang didisposisikan kepada Bapak Effendi Manurung, Kapsubdit Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi selaku narasumber. Selamat datang, Pak Effendi Manurung. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, kemudian ada Bapak Edi Wibowo, Direktur Penyaluran Dana BPDPKS selaku narasumber. Selamat datang, Pak Edi. Selamat datang, Pak Edi. Terima kasih. Kemudian ada Bapak Arif Budiman, SEVP Business Support PT KPBN selaku narasumber. Selamat datang, Pak Arif. Terima kasih, Pak Hadi. Assalamualaikum semuanya, Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Kemudian ada Bapak Fadil Hasan, peneliti senior Indef selaku narasumber. Selamat datang, Pak Fadil. Ya, selamat datang. Terima kasih. Selamat siang. Kemudian ada Bapak Hengki Daulay, Head of Market Research PT Indeks Komoditas Indonesia selaku narasumber. Selamat datang, Pak Hengki. Ya, terima kasih Pak Hadi. Ya, dan tentunya Bapak Ibu peserta webinar Indeks Komoditas Indonesia yang berbahagia semua. Sebelumnya perkenalkan saya Hadi Permana selaku MC yang memandu rangkaian acara pada siang hari ini. Selanjutnya untuk keamanan dan kelancaran acara, saya akan membacakan webinar guideline sebagai berikut. Selama acara berlangsung, seluruh peserta dihimbau mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pada saat narasumber memulai acara webinar, diharapkan Anda mengikuti acara dengan kondisi yang nyaman di ruangan yang tenang dan bebas dari kebisingan. Disarankan menggunakan headset untuk hasil suara yang lebih baik. Kami menyiapkan diskusi dan tanya jawab pada akhir presentasi acara dan peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur kolom Q&A. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada PT Buci Indonesia selaku sponsor Platinum, serta PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara, KPBN Inakom, dan PT Astra Agrolestari selaku sponsor Gold. Baiklah, kita memasuki agenda diskusi yang langsung dimoderatori oleh Bapak Mukti Sarjono selaku Direktur Eksekutif GAPKI. Langsung saja, Bapak Mukti, kami persilakan untuk memimpin rangkaian diskusi pada kesempatan kali ini. Silakan, Pak. Oke, makasih Pak Effendi. Suara saya jelas, Pak? Jelas, Pak. Jelas, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Hadi, sebelum acara kita mulai, mohon info, kita acara sampai jam berapa? Kita acara sampai sekitar jam 4, Pak. Jam 4, oke, baik. Ya. Baik, Ibu-Bapak sekalian, hari ini kita akan mendiskusikan mengenai tantangan domestic market obligation kelapa sawit untuk program D100 Pertamina. Ya, cuma sayang hari ini topiknya Pertamina, tapi Pertaminanya belum datang ya, atau tidak datang ya Pak Hadi ya. Jadi Ibu-Bapak sekalian, kalau kita bicara DMO, Domestic Market Obligation, berarti ada kewajiban untuk produksi khususnya kelapa sawit untuk dipasarkan di dalamnya. Nah,
apakah kita punya pengalaman untuk DMO? Iya, kita punya pengalaman yang kita punya yang sekarang sedang berjalan adalah batu bara. Ya, untuk batu bara. Jadi mungkin nanti dari Pak Hengki Dole mungkin bisa menyampaikan seperti apa sih plus minusnya mengenai DMO untuk batu bara. Kita juga sebenarnya orang sawit pernah juga sebelum BPDB itu muncul adalah ada DMO juga untuk kelapa sawit, untuk CPO waktu itu. CPO. Karena memang saat itu kita menghadapi masalah karena turunnya harga yang cukup drastis sehingga waktu itu kita agak kesulitan dalam perdagangan CPO. Nah, sekarang kondisi tentunya akan sangat berbeda. Kondisi saat ini harga minyak bumi cukup rendah kalau kita bandingkan dengan harga CPO minyak sawit, sehingga tentunya kalaupun kita akan DMO, nah seperti apa? Nah, kita mudah-mudahan teman-teman dari pembicara akan menyampaikan. Nah, kemudian D100, ini kan topiknya masalah juga D100 Pertamina memang sekarang Pertamina sudah mulai menyiapkan dari hasil penelitian ITB untuk pengenalan D100. Nah, seberapa besar sih sebenarnya untuk D100 ini? Ini kan menjadi pertanyaan. Karena kan selama ini yang sudah kita terapkan untuk biofuel adalah untuk B30 ya Pak Effendi ya, B30. Nah, B30 memang tahun ini kita targetkan bisa terserap mungkin sekitar 9,6 juta ton. Mungkin realisasinya agak berkurang ya Pak karena COVID, karena karena COVID sehingga masalah distribusi orang lalu lalang juga sangat berkurang. Jadi B100 atau D100 maupun B30 semuanya adalah membutuhkan sawit. Nah, ini terus terang kami ingin tentunya yang pertama nanti akan kita mintakan Pak Effendi Manurung dari Direktorat Bioenergi Kementerian SDM untuk memaparkan kepada kita seperti apa. Kemudian nanti juga Pak Edi Wibowo, ini teman saya dari BPDPKS, juga akan menyampaikan seperti apa dari sisi penyediaan anggarannya, terutama dari BPDP. Kemudian Pak Effendi, Pak Arif Budiman dari KPBN. Dia akan menyampaikan mengenai peluang seperti apa sih kalau kita menerapkan D100. Kemudian rekan saya juga Dr. Fadil Hasan dari Indef ya Pak Fadil ya. Ya Bu, ya Pak. Akan menyampaikan perspektif kebijakan publik terhadap pengembangan DMO. Nah, kemudian nanti yang terakhir Pak Hengki Daule akan menyampaikan pengalaman pelaksanaan DMO pada industri batubara. Nah, ini karena waktu kita sangat terbatas, hanya sekitar 2 jam kurang, ini sudah 14.08. Kami minta dari pembicara untuk menyampaikan, usahakanlah maksimal 15 menit dengan dari bahan yang ada, sehingga nanti kita masih punya waktu untuk diskusi. Nah, kemudian dan bagi teman-teman yang mengikuti acara ini, pertanyaan-pertanyaan lebih baik ditanyakan aja melalui Q&A atau bisa juga di kolom chat, itu juga sangat memungkinkan, sehingga nanti kami bisa melihat apakah ada pertanyaan yang memang sangat urgent atau memang yang ada yang double dan sebagainya, nanti akan kami sampaikan kepada para narasumber. Baik, yang pertama kami minta Pak Effendi Manurung dari yang mewakili Ibu Direktur Bioenergi. Silakan Pak Effendi, waktu Bapak 15 menit. Baik, terima kasih Pak Mukti Sarjono. Yang terhormat manajemen Indeks Indonesia, Indeks Komunitas Indonesia, lalu kemudian pengurus GAPKI dan BPDPKS, serta bapak-bapak narasumber lainnya yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada PT Indeks Komunitas Indonesia karena mengikutkan kami dalam webinar ini sebagai
sarana kami untuk berkomunikasi dengan pelaku CPO, pelaku biofuel maupun industri terkait. Yang kedua, permohonan maaf Ibu Direktur Bioenergi belum dapat hadir pada kesempatan kali ini karena ada tugas lain yang tidak dapat diwakilkan, sehingga beliau menugaskan kami dalam diskusi kali ini. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, boleh paparan kami disampaikan, Pak? Atau saya aja? Topik kami yang akan kami sampaikan, peluang dan tantangan pengembangan D100. Lanjut, Pak. Outline, pendahuluan, implementasi mandatori biodiesel, rencana pengembangan green diesel, dan penutup. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Oh, pirate. Where are you going, pirate? Did you build your own boat? Oh, wow. Look at Belum, Pak. Sebentar. Sebelumnya, Pak. Ini kelihatannya terlalu besar kali ya, Pak ya. Bisa diperkecil ininya biar kelihatan semuanya, Pak. Atau memang ininya saya aja seperti ini? Slide-nya nggak kelihatan semua, Pak. Mungkin jangan lagi, sedikit lagi. Mungkin di 40. Oke. Baik, Bapak Ibu, tulisan yang di atas belum kelihatan, Pak. Atau naik ke atas sedikit, Pak. Mungkin bisa view atau full screen kali ya. Atau saya aja yang sebagai ininya? Ya, seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu, kondisi energi di Indonesia saat ini, pemenuhan kebutuhan konsumsi energi Indonesia masih sangat bergantung kepada energi fosil. Saat ini masih lebih dari 90% konsumsi energi nasional berasal dari bahan bakar fosil. Antaranya 33,6% itu dari minyak bumi, batu bara 37,2%, gas bumi masih sekitar 20,1%. Di mana cadangan terbukti kita terus menurun. Saat ini cadangan terbukti kita 2,4 miliar barel, sementara produksi minyak bumi kita sekitar 272 juta barel per tahun. Apabila tidak ada penemuan cadangan baru yang signifikan, maka diperkirakan bertahan hanya sampai 9 tahun ke depan. Demikian juga batu bara, cadangan terbukti kita 25 miliar ton, produksi kita 616 juta ton per tahun, diperkirakan masih relatif panjang 40 tahun ke depan. Kemudian untuk gas bumi, cadangan terbukti kita terus juga menurun. Saat ini cadangan terbukti 49 triliun kubik feet dan produksi kita sekitar 2,6 triliun kubik feet, diperkirakan hanya 19 tahun bertahan apabila tidak ada penemuan cadangan baru yang signifikan. Baik, terus Pak. Baik, lanjut. Next. Realisasi target bauran energi nasional. Target energi bauran nasional di tahun 2025, penggunaan energi baru terbarukan ditargetkan 23%. Di 2019 itu sekarang capaian masih hanya sekitar 9,15%. 9,15% tersebut berasal dari 6,2% berasal dari pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan, dan sekitar 2,95% berasal dari bahan bakar nabati. Sementara target di 2025 sekitar 23%. Target tersebut diharapkan